Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Muhammad Saidi, kelas MBS 5F KWU. NIM 18521124. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu jenis produk donat, nama UMKM Aija Cakes, alamat UMKM Jalan Raya Juanda nomor 13 Bekasi. Jam buka jam 7 sampai jam 5. Total biaya yang dikeluarkan 25 kg terigu, 2 dus mentega, 2 bungkus misis, 2 kg kacang, 4 liter minyak. Total pengeluaran 400.000. Biaya tenaga kerja 3 juta per bulan. Menghitung KPE, perkiraan kebutuhan bahan baku 1 tahun ke depan 3.000 unit, harga bahan baku per unit 400, biaya pemesanan per pemesanan 5.000, biaya penanganan persediaan 10% dari harga bahan baku. Yang selanjutnya adalah menghitung kuantitas pemesanan ekonomis bahan baku. Menghitung biaya pemesan dalam 1 tahun, jumlah pesanan dalam 1 tahun, jumlah kebutuhan unit setahun dibagi KPE, 3.000 unit dibagi 750 unit 2 kali dalam 1 tahun. Biaya pemesanan setahun, jumlah pesanan dalam setahun dikali biaya pemesanan, 2 dikali 5.000, 10.000. Menghitung biaya penanganan persediaan setahun, jumlah persediaan kata-kata KPE dibagi 2, 750 unit dibagi 2 yaitu 375 unit. Biaya penanganan persediaan bahan baku, jumlah persediaan kata-kata dikali biaya penanganan persediaan dikali biaya bahan baku per unit. 375 unit dikali 10% dikali 400 yaitu 15.000. Menghitung biaya persediaan setahun, menghitung persediaan per tahun, biaya pemesanan ditambah biaya penanganan persediaan 10.000 ditambah 15.000 yaitu 25.000. Di sini saya menggunakan metode black costing. Metode just and time merupakan salah satu bentuk penilaian bahan baku dan barang jadi dengan cara tidak memiliki persediaan. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan baru akan memproduksi barang jadi setelah adanya pesanan dari pelanggan. Pesanan dari pelanggan tersebut akan memicu suatu perusahaan untuk mengirimkan pesanan pembelian bahan baku kepada pemasok. Agar metode just and time ini berhasil, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang baik antara bagian produksi, bagian pengadaan, dan bagian pemasaran. Salah satunya faktor yang terpenting yang menentukan keberhasilan metode ini adanya tersedianya pemasok yang mampu mengirimkan bahan baku dengan kuantitas dan kualitas seperti yang dipesan oleh sebuah perusahaan secara tepat waktu. Yang selanjutnya adalah mencatat pembelian bahan baku selama 1 periode. Mencatat biaya tenaga kerja dan overhead selama 1 periode. Tenaga kerjanya 3 juta, biaya overheadnya 730. Di sini saya menggunakan bahan baku dalam prosesnya 144 juta, di utang dagangnya 144 juta. Yang selanjutnya adalah menentukan jumlah barang jadi yang diproduksi selama 1 periode, yaitu 10.000 unit. Menghitung biaya standar per unit barang jadi. Biaya standar per unit barang jadinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku langsungnya 400, biaya tenaga kerja langsung 120, biaya overhead pabriknya 65, total biaya standar per unit barang jadinya 585. Yang selanjutnya adalah mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama 1 periode. Jumlah barang yang diproduksi adalah 10.000 unit dengan biaya standar per unit sebesar 585 sehingga total biaya barang jadi adalah 5.850. Yang selanjutnya adalah mencatat beban pokok penjualan standar atas barang jadi yang terjual selama 1 periode. Barang jadi yang terjual adalah 4.800 unit sehingga beban pokok penjualan ada sebesar 2.808.000. Yang selanjutnya adalah mencatat selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik aktual dengan yang dialokasikan. Selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang sebenarnya dan yang dialokasikan akan ditutup ke dalam akun beban pokok penjualan. Berikut ini adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang sebenarnya selama 1 periode. Biaya tenaga kerja 3 juta, biaya overhead pabrik 730,
Adapun biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang dialokasikan selama satu periode. Biaya tenaga kerjanya 1.200.000, biaya overhead pabriknya 650. Biaya tenaga kerja yang dialokasikan lebih rendah dibanding biaya tenaga kerja aktual sebesar 1.800.000, yaitu hasil dari 3 juta dikurang 1.200.000. Biaya overhead pabrik yang dialokasikan juga lebih rendah dibandingkan dengan biaya overhead pabrik aktual sebesar 80.000, yaitu hasil dari 730 dikurang 650. Yang selanjutnya yaitu ayat jurnal untuk mencatat penutupan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang sebenarnya dan yang dialokasikan adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja yang dialokasikannya yaitu 1.200.000, biaya overhead pabrik yang dialokasikan 650, biaya tenaga kerjanya 3 juta, biaya overhead pabriknya 730. Dan hasil dari keduanya dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan 1.880 hasilnya. Saldo persediaan akhir pada satu periode bahan baku dalam proses 144 juta dikurang 4 juta, yaitu 140 juta. Barang jadinya 200 unit dikali 585, 117.000. Total persediaan 140 juta 117.000. Kesimpulannya, kenapa saya memilih metode just in time ini? Karena UMKM ini usahanya berjalan seperti metode just in time ini, karena suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas yang bagus serta dapat menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapuskan seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam suatu proses produksi, sehingga perusahaan ataupun UMKM ini mampu menyerahkan produknya sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk mencapai suatu sasaran dari sistem ini, UMKM ini memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dipesan oleh konsumen, karena usaha ini sudah bekerja sama dengan suatu perusahaan, serta di keadaan seperti ini dapat menyebabkan kerugian jika kita memproduksi dengan banyak. Oleh karena itu, dengan mengurangi produksi serta bekerja sama dengan suatu perusahaan dapat mengurangi biaya serta dapat menekan kemungkinan kerusakan ataupun kerugian akibat menimbun barang ataupun produk tersebut. Di sini bisa dilihat contoh produk yang diproduksi oleh perusahaan UMKM ini.